Assalamualaikum Mams, ketemu lagi dengan saya di channel Mama Riz. Kali ini saya membuat bolu panggang lembut, ini pakai motif zebra ya Mams. Kemudian saya menggunakan 4 telur. Nah ini rasanya enak, lembab dan cocok banget untuk temen ngeteh ataupun ngopi di sore hari. Nah uniknya motif zebra ini adalah kalau misalnya kita motong dari arah sini itu terlihat motifnya bentuk zebra seperti ini ya Mams. Kemudian kalau misalnya dipotong dari arah sini pun nanti terlihat motif zebranya. Nah bagi yang pengen tahu bagaimana cara bikin motifnya biar sukses, oke langsung aja disimak videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan tombol notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk yang pertama, siapkan air panas, ini mendidih ya Mams. Kemudian ada 100 gram margarin, kemudian dilelehkan. Ini dengan cara ditim, cukup pakai air panas aja ya Mams, tanpa kompor. Nah ini cocok banget untuk bagi pemula ataupun yang masih belajar seperti saya. Jadi ini lebih aman ya Mams kalau misalnya melelehkan margarin seperti ini. Kemudian ini diaduk-aduk aja dan pastikan jangan sampai keluar minyaknya ya Mams. Jadi cukup meleleh aja. Nah untuk teksturnya kira-kira seperti ini ya Mams. Ini keadaannya masih berwarna kuning seperti ini ya Mams. Jadi utuh tanpa ada minyaknya. Selanjutnya tambahkan 50 ml minyak goreng, kemudian diaduk rata. Untuk bahan selanjutnya ada 4 butir telur. Ini pilihlah telurnya yang masih fresh dan juga suhu ruang. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir. Ini pilih juga yang butirannya halus ya Mams. Lalu ada 15 gram emulsifir. Ini boleh SP, TBM ataupun ovalet. Lalu tambahkan 1 sendok teh vanili, boleh cair ataupun bubuk dengan takaran yang sama. Selanjutnya, mixer hingga adonan kental dan berjejak. Gunakan kecepatan tinggi secara bertahap. Nah, jadi yang pertama itu kecepatan paling rendah. Setelah telur dan bahan lainnya tercampur dengan rata, kemudian naikkan ke kecepatan selanjutnya. Di sini saya menggunakan mixer Philips. Jadi ini kurang lebih 5 menit aja adonannya sudah kental dan berjejak. Tapi untuk lama mixernya bisa berbeda ya Mams, tergantung mixer masing-masing di rumah. Nah ini setelah 5 menit adonannya sudah terlihat mengembang, putih, kental, dan berjejak. Jadi saat terjatuh pelan seperti ini meninggalkan jejak. Seperti itu kira-kira ya Mams. Selanjutnya ada 150 gram tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Selanjutnya diayak. Nah ini pengayakannya wajib ya Mams, supaya nanti tekstur bolunya itu lebih halus dan juga lembut. Selanjutnya aduk rata. Nah ini pengadukannya pelan-pelan aja ya Mams, kalau saya cukup menggunakan spatula. Kalau misalnya mau menggunakan mixer boleh, tapi dengan kecepatan rendah dan itu pun hanya sebentar aja. Kemudian nanti tetap dilanjutkan menggunakan spatula.
ini setelah adonannya tercampur rata, kemudian tambahkan lelehan margarin sama minyak goreng tadi ya mams. Ini caranya saya pakai metode pancing dulu. Jadi ambil beberapa adonan, kemudian campurkan dengan minyak dan margarin tadi, diaduk rata, baru kemudian dituangkan atau dicampurkan ke adonan. Selanjutnya, aduk rata. Pastikan bahwa adonannya itu tercampur dengan baik ya mams, jadi tidak ada margarin ataupun minyak goreng yang mengendap di bagian bawah. Nah, di sini saya menggunakan teknik aduk balik, jadi dari bawah dibalik ke atas, seperti ini ya mams. Pokoknya harus benar-benar merata. Selanjutnya, ini saya adonannya bagi jadi 2, dan untuk sebagian adonan ini saya tambahkan dengan 1 sendok makan pasta Black Forest. Kalau misalnya nggak ada, bisa juga pakai pasta coklat, atau 1 sendok makan coklat bubuk ditambahkan dengan sedikit air, jadi sampai nanti menjadi pasta, kemudian campurkan dengan adonannya. Lalu aduk-aduk sampai adonannya merata. Selanjutnya, panaskan oven selama 5-10 menit hingga panas merata. Di sini saya menggunakan api sedang. Nah, kira-kira seperti ini ya mams apinya. Dan jangan lupa juga ini saya pakai tangkringan kompor. Dan di sini saya menggunakan termometer oven ya mams. Lalu bagian atas ovennya itu ditutup. Selanjutnya, siapkan loyang bulat ukuran 18 cm, kemudian ini saya oles dengan Carlo Master. Jadi pengoles loyang ini sering banget saya pakai ya mams, kalau misalnya untuk oven ataupun ngukus, ini bisa juga. Nah, ini caranya dioles aja untuk menyeluruh di bagian loyangnya. Nah, ini kalau misalnya pakai pengoles ini nggak perlu pakai baking paper juga aman ya mams. Oke, selanjutnya kita buat motif zebranya. Jadi yang pertama ini tuang 1 sendok sayur ya mams. Kalau ini saya pakai sendok sayur. Kemudian nanti bagian atasnya timpa dengan yang warna coklat. Kemudian lanjutkan aja sampai semua adonannya habis. Nah, dalam proses ini harus hati-hati ya mams. Jangan sampai itu karena nggak merata kita hentak-hentakan. Karena pengalaman pribadi saya, waktu dihentakkan nanti si motifnya malah justru nggak bagus ya mams. Jadi karena mungkin bagian coklatnya itu tercampur dengan bagian putihnya. Jadi sebaiknya kalau misalnya mau meratakan, tinggal diiringkan ke kiri ataupun ke kanan. Nah, seperti ini ya mams. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian bagian atasnya saya beri motif seperti ini ya mams, pakai tusuk sate. Nah, ini supaya cantik aja ya mams. Dan ini jangan terlalu ditekan, cukup di bagian permukaan atasnya aja. Selanjutnya, panggang bolunya di api sedang, atau kalau misalnya ini untuk termometernya sekitar 165 derajat Celcius. Panggangnya itu 35-40 menit. Nah, ini sekitar 15 menit kemudian termometernya itu menunjukkan di angka 200 derajat Celcius. Kemudian cukup dikecilkan apinya aja ya mams. Jadi pokoknya maksimal itu 200 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ini udah mateng, jangan lupa tes tusuk kematangan.
Oke, selanjutnya ini untuk mendinginkan saya pindahkan ke rak ya Mams, rak pendingin. Nah ini tadi kan saya pakai Carlo Master ya Mams, ini untuk melepasnya mudah sekali, jadi tinggal diketuk-ketuk aja seperti ini dan tada, ini lepas sendiri dengan mudahnya. Nah ini dia bolu panggang motif zebranya udah jadi ya Mams, ini udah siap disajikan, bisa untuk temen ngeteh ataupun ngopi di sore hari. Sekian video dari saya kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.